Jadi kalau orang tidak tes orang bikin apa saja tidur saja, tidur saja. Di kantor tidak tes. Terima baik dengan tidak Komandan. Jadi orang-orang yang tidak datang itu mau dengar apa? Ketika misalnya datang di sini, ya kita terima. Seperti itu Komandan, ada kesalahan. Artinya orang-orang yang datang terus setiap jadwalnya itu tetap kena, yang tidak pernah datang, kita mau tahu apa? Tiap harga kantor di sini siang malam kan? Kalau selama kan gara-gara ada koslet itu kemarin untuk bulan terakhir ini pasca apa namanya koslet orientasi di kantor itu memang sedikit ada barangkali ada sedikit diskomunikasi seperti apa. Jadi kita hanya jalan saya seperti ini saja. Nanti bilang kalau pamit ada Danton bilang diberi ya perintahkan bilang begitu saya pikir tidak bisa dibeli. Jadi kita juga Komandan melakukan tindakan itu tunggu perintah dari Danton. Ya terkait dengan tamu, kemudian dari Danton arahan seperti apa, kita juga menunggu arahan. Kita juga tidak bisa melakukan di luar daripada SOP daripada terkait dengan tugas-tugas. Saya kira waktu CPNS yang datang, mereka masing-masing piket datang sosialisasi di piket, orang baca kemudian sampaikan secara lisan etika bagaimana kita piket itu betul, bahkan dititipkan ada dalam bentuk arahan itu untuk menjadi rujukan piket dan siap. Jadi sampai datangnya mereka teman-teman orientasi itu kita diskusi dan bilang ini sudah sesuai SOP. Saya sampaikan juga kalau bapak-bapak dia datang kedepankan juga etika dan sopan santun. Karena kalau itu kan instruktur, kita hanya tahu menerima. Jadi ketika misalkan ada tamu mau pejabat masyarakat, kita sampaikan kedepankan kita punya etika dulu. Jadi kita kembalikan ke praja di bawah kita. Gitu. Jadi terkait kondisi di kantor daerah ini Komandan, bila mau malas ada persoalan-persoalan apa, ya itu saja. Ya klarifikasi seperti itu, langsung dia terlibat. Karena saya kehadiran juga beliau, saya tidak tahu karena beliau juga beda putaran piket. Jadi kita itu putarannya sip-sip menonton, kalau kelompok yang masuk, satu kali 12 jam. Orang masuk pagi sampai sore saya masuk lembar kembali lagi. Berarti nama orang kawan 12 orang. Siap jumlah 12. Itu nih 12 orang. Ini orang pengaruhnya ini. Kalau saya mungkin ke depan kalau sesuai ada informasi sebagai kantor, kalau ada makan minum di sini tidak perlu keluar, tidak perlu di bagian 12 jam. Kalau makan sudah dikasih makan, apalagi tapi kan ini karena 12 jam ini kan hanya menjaga mengikuti saja makan minum. Saya kira Komandan kita sebagai penegak ini kantor pemerintah dia menjadi perhatian penuh untuk Satpol PP yang diciptakan di kantor Bupati. Sebenarnya kalau memang ada ulama kan mungkin pengamanan sini sekerja, tapi ketika misalnya anggota pada saat lapar paling ya selamatkan diri masing-masing. Ketika misalkan datang kosong SDM sebenarnya juga kantor besar ini berat dari yang memang jalan kok cuma kalian saja yang tinggal inisiatifnya dalam kalian saja bagaimana tugasnya kita ini sebagai Pol PP. Oke, sampai tua kalau ada bilang dari instansi lain misalkan kita di internal kantor daerah kalau ada intervensi tugas selain dana jangan itu seperti itu ada dari tetangga saudara intervensi saya punya tugas terbantu saya bilang PPMS saya bilang sama kotanya intervensi seperti apa? Saya itu apa bilang gantian apapun yang silakan kita mau arahkan kita yang penting saya bilang kita sampai yang bisa arahkan ganti dengan kasar itu selain daripada itu tidak ada misalnya kita memang kita itu yang walaupun kita follow kita punya himbau jangan disuruh jangan disuruh orang tapi kurang dapat masalah harga diri itu saja. Dan kita menuntut kepala sabar saja
Siap benar. Kakak masih bertertiban selesai perpanjang kontrak ini, kalau nggak selesai kan jadi mungkin pikir-pikirnya masih nggak dia rehat nanti semana kabin. Saya kira tinggal dari pihak kantor memang menetapi di pikir-pikir kami juga sebagai anggota mengikuti arahan dari kantor itu saja. Terkait hak anggota itu kan walaupun dia banyak kebenaran di situ, kita kembalikan ke pihak kantor. Nah sekarang kita sekarang hanya hak dan kewajiban. Dan haknya kalian kan sudah dihonor, kewajibannya kan harus menjalankan tugas. Siap. Tapi kan yang nanti kan laporan semua kan ini laporan kehadiran anggota yang mana itu semua nggak kan informasi kita juga ini masuk pimpinan di kantor kita hanya menerima laporan. Tapi kan sama-sama sini kemarin kan sama-sama orang pasien sendiri bilang ini dan malas pasien ini kan belum jadi. Ini itu saya undang sentimen juga kita juga dikontrol keberadaan dan tujuan. Ya, ada itu harus dikontrol. Tugasnya dampirnya kontrol anggota. Bukannya dipasang ke dalam kontrol. Saya kalau daerah itu di barat kantor daerah ini tidak kontrol. Dan gimana? Memang. Bagaimana dinas pendidikan? Pendapatan di belakang. Jadi orang lain jam 12 belum pulang. Ya seperti itu kita sampaikan sendiri. Belum jika di tempat itu jalan ambil bertanya cuma kanan kiri biasa. Jadi seperti itu gambar tamu-tamu di dinas seperti itu. Ketika misalnya kita punya tujuan punya kepentingan mau kerjaan siapa saja, apa baiknya orang mengikuti sama apa ada. Ini jangan sampai bukan juga hanya kita juga profesional saja. Sebenarnya kalau pada kesini kesana langsung tidak bertanya menuju di atas jalan hanya kita ini biasa. Ini biasa. Artinya kalau kita saya dulu waktu saya pikir di sini tidak begitu model. Nanti sekarang ini baru tantangan. Saya ini komandan pindah-pindah titik dari jalan Pano di SOR. Mungkin kalau kita mau cerita di SOR gara-gara tiketnya kita sampai ditarik. Hanya karena persoalan saya cuma sampaikan kata kalau anggota tidak ditarik jangan sampai ada resiko-resiko yang tidak bisa kita. Makanya ditarik masih ada kepala seksi itu apa saya sampaikan itu sudah menyangkut masalah kriminal saya mau. Oh, saya pikir waktu itu kan. Makanya pikir juga ditarik. Di Galantannya saja ditarik. Gara-gara saya jaga portal itu waktu. Datang kemenakan. Saya bilang ini perintah dari Bapak Bupati. Persoalan keluarga, tamu yang lain tahan dulu. Saya perintahkan kepada piket. Terjadi apa-apa tanggung jawab piket. Makanya pada saat malam itu banyak tamu saya tahu. Termasuk Kemenpati, saya mau naik saya bilang siap perintah Pak Bupati ini. Untuk saat ini saja tidak bisa naik. Makanya turun dari kapal itu batu. Saya dimajukan, sampaikan perintah Bapak. Dan itu juga perintah atasan. Nah setelah pasca kejadian itu, saya ditarik di kantor. Karena ditembakkan. Saya hanya bisa menjalankan tugas sesuai dengan perintah itu. Saya. Lihat. Yang tidak ada yang mau menangkan. Tidak ada. Jadi saya ketika misalkan ada masalah di sini di kantor saya terima saja teman terkait dengan kantor seperti itu. Anggap jadi malas. Artinya pendapat saya ketika misalnya kita di sini kita rasakan semua pendapat bagaimana manis akhirnya ketika bicara anggota kita mau regi 1, regi 2, regi 3 itu pernah kita rasakan pada saat bahasa. Saya ini pensiun di saya orangnya orang aktif lama. Saya tangannya anggota saya kurang lebih 20 tahun di mana-mana itu anggota tidak yang lagi. Tapi kan kondisi sekarang ini saya tidak bisa bicarkan bagaimana modelnya karena atau mungkin terlalu banyak atau memang kesejahteranya tidak. Kira kita ini tadi sendiri sarana cukup baik. Rasulullah sangat syukur Kembali kepada manusia. kembali kepada manusianya
dan masing-masing yang menilai barangkali sarannya seperti itu. Bagaimana sebuah lembaga institusi ini kita ciptakan kondisi yang sangat humanis dan hubungan silaturahmi. Itu. Artinya seperti apapun kalau kita tidak saling memberikan kesempatan kepada yang lain dengan yang satu, kemudian kita mau ambil partner, itu paling akan terjadi diskomunikasi. Jadi sekarang kalau kita berbanyak kontrak, nanti pimpinan itu yang tertibkan kita mungkin ganti tangga atau bagaimana? Siapa? Jadi orang punya tugas jangan dilalaikan. Ini yang fatalnya kosong tiket. Tapi mudah-mudahan ke depan mungkin tahun 2023 ini kan katanya saya dengar anggaran di sini kan saya juga memang di BPP. Saya memang orang lama di BPP, tapi untuk di skala itu saya belum lama. Makanya orang ini mudah-mudahan tahun 2024 ini orang bagus dalam orang punya kinerja kerja. Untung orang punya nasib cepat itu dekat bagus juga. Nasibnya ke orang Siap.